bukannya kita memonopoli ya, kita akan bekerja dengan semua asosiasi yang berhubungan dengan hiburan dan pariwisata. Yang pasti kan rujukannya dari pemerintah atas dong, entah departemen yang terkait lah. Harapannya di saat lo, ya mungkin entah 1 tahun, entah 2 tahun, nggak tahu lah, itu mungkin satu cita-cita yang kapan terjawab, gue nggak tahu. Tiba-tiba lo ngelamar, selamat sore Pak, saya band A. Oh ya, mau main band, ada kosong, ada anggota SPMI nggak? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Birokasi, bicara orang Bekasi. Kali ini ada para senior gue nih, ada Om Cer dan juga ada Mas Koko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah senior dalam bidang pengebenan. Lebih senior beliau sih. Masih muda bro. Oh, tapi tampang tuh adik. Boros gua. Ini jelas nggak bisa bohong kan. Oke Om Cer, Mas Koko lagi sibuk apa? Om Cer sibuk apa nih sekarang? Gue sibuk apa ya? Sibuk di rumah aja sih. Ada proyek-proyek gitu. Kegiatan musik? Masih. Reguler masih ya, alhamdulillah 2-3 kali seminggu masih. Oh masih lumayan. Mas Koko juga ya? Alhamdulillah ada aja. Kalau Om Cer gitar ya? Saya gitar. Kalau Mas Koko Keyboard. Nah, kalau Mas Koko ini termasuk expert di kalangan para musisi kafe itu. Iya. Ya Om ya? Iya. Udah berapa tahun Om? Coba gua mau tanya, udah berapa tahun Kalau main berapa musik? tahun? Enggak, awalnya main musik umur berapa ya? Gue kelas 4 SD udah keliling kampung. Tuh kan. Kelas 4 SD. Pas 4 tahun. Di kampung ke kampung ya. Kampung 17-an. Tapi Udah main keyboard? oh enggak, belum main gitar. Oh, awal Zaman kita dulu kan dari ujung gang ke gang itu banyak belajar main. gitar. Beda sama zaman sekarang ya. Ya, mainnya belokan ada gadget, main gitar. Iya, kan gitu ya. Ya awalnya sih di situ. Terus SMP terus aktif di gitar, SMA udah mulai belajar main keyboard karena saat itu gue belajar gitar kalah sama temen-temen gue yang lebih mahir lah. Wah, gue buka cari kesempatan. Oh, ternyata di band gue nggak ada pemain keyboard. Awalnya Cari gitu. peluang. Iya, otodidak lah. Om Cer juga ya dari Otodidak juga sama. maksudnya dari usia berapa itu? Kelas berapa ya? SD juga sih. Kelas 5 otodidak. Tapi ini kan ceritanya kita mau ngebangkitin arwah-arwah musisi nih yang ada di Bekasi nih ya ceritanya. Tapi beliau ini sebetulnya bukan orang asli Bekasi. Kalau Om Cer tinggal di Bekasi ya Om Cer ya? Saya tinggal Bekasi, katanya Bekasi, tapi orang Jawa. Oh, orang Jawa. Dari tahun di Bekasi? Dari tahun 2010. 2010. Kalau Mas Koko asli Kemayoran. 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 Memang lahir di besar Kemayoran. di Kemayoran. Oh, macan Kemayoran doi. Macan Kemayoran. Bang Ben punya gaya. Bang Ben punya. Oh iya benar. Ketan susu masih ada ya? Iya masih ya. Legend tuh legend. PRJ ondel-ondel legend. Nah, sesuai dengan baju yang dipakai sama Mas Koko nih, ini Siap. menyita perhatian nih. SPMI, Solidaritas Pekerja Musik Indonesia. Coba Om, apa nih SPMI Om? Jadi langsung begini, aja ke yoi, intinya nih. teman-teman yang ada di Bekasi terutama ya, izin gue menyampaikan di sini, SPMI itu wadah yang kita bangun, yang kita dirikan di saat adanya pandemi, dan alhamdulillah gue dipercaya dan gue salah satu pendiri dari 6 orang itu. Satu Founding fathernya ya, ya. gue dari Jakarta, satu dari Bekasi. Gue rasa tetangga di sini. Halo Om Egeng, hormat nih. Om Egeng. Salam hormat. Kapan main ke sini? Nah, Kayuringin Om Egeng dekat rumah lu. Oh iya. Jalan ikan nih gue tahu ya. Ada Om Egeng dari Bekasi, ada Om Dodoy dari Batam, dari Batam. Ada dari Batam. Berarti ini Skupnya nasional. Tapi alhamdulillah kita juga punya beberapa teman ya, musisi yang ada di Maldives ya kalau nggak salah. Maldives, Australia. Oh. Ya, di Belanda. Masih di bawah ini SPMI. Iya, cuman anggota, tapi dia untuk sementara itu dia belum bisa bergabung karena tapi dia kita bingung, warga kan? negara kita atau warga negara sana? Warga negara kita. Oh, yang tinggal di sana Iya, mungkin di sana. Yang salah satunya ini sekarang masih ada di Maldives lagi ngejob. Long trip. Wah. Ya. Iya. Ada Dodoy, ada Om
Acil dari Sumatera Utara, ada siapa yang dari Surabaya, gue sampai lupa tuh nama teman-teman gue sendiri kan. Ada berapa? Iit 6 orang. Kita mendirikan itu. Pendirinya ada 6 pendirinya 6 orang dan sekarang sudah hampir di 22 provinsi. Itu perwakilannya. Tahun berapa Om? Sorry. Oh, baru 2 tahun nih kita besok. Masih bayi nih. Di bulan Maret. Bulan Juli. Oh, bulan Juli. Bulan Juli. 2 Tanggal tahun. 1 Juli. Nah, alhamdulillah. Gue penasaran nih, triggernya apa nih Om? Bikin SPMI ini tuh mau ngapain sih visi misinya gitu loh? Biar teman-teman tahu nih. Ya, yang pasti gini. Ini kita alhamdulillahnya ada hikmah di balik musibah. Ya, pertama pandemi. Kalau menurut gua, kalau nggak ada pandemi, temen-temen nih band itu paling susah dihubungin. Contoh kita berteman di satu band nih, atau beda band ya. Om Cer, halo bro, besok. Aduh Om, sorry Om, besok event. Gua langsung pulang. Karena ada pandemi kita jadi banyak waktu. Banyak anggur ya. Kan ada hikmah. Iya kan. Akhirnya dengan satu profesi, dengan satu kesusahan, yuk kita bergandengan tangan. Yuk kita rumusin bagaimana caranya musisi kafe terutama. Jadi kita punya klasifikasi. Jadi SPM itu Solidaritas Pekerja Musik Indonesia, itu orang yang memainkan alat musik. Serta penyanyi. Kafe, klub, bar. Berarti gue bisa nih. Bisa wedding dan event ya. Berarti vokalis penyanyi bisa. Ya bisa, vokalis, pemain drum, pemain suling pun bisa. Ya, untuk sementara masih skopnya di musik. Karena di saat kita berdiri, teman-teman pekerja seni di luar musik itu ingin bergabung. Jadi izin juga nih buat teman-teman di luar musik, izin, bukannya kita nggak mau ngajak gabung. Untuk sementara kita fokus di yang kecil dulu. Musik aja kan lebar. Betul. Kan begitu istilahnya, nggak semudah. Manusianya juga banyak. Nah, nggak semudah bikin kacang goreng atau tempe goreng. Betul. Gitu kan. Maksud gua tuh ini khusus kita konsentrasi apa teman-teman yang ngamen aja yang boleh ikut gabung, atau teman-teman yang ngeband tapi dia lebih ke recording, punya lagu sendiri, boleh gabung juga ke boleh. Kan ya? Intinya orang yang memainkan alat musik, tapi ada tapinya juga nih bro. Maksud gue gini, maksud teman-teman kita menyelaraskan satu visi kita. Pertama, berangkat dari musisi long trip awalnya nih. Musisi long trip dengan kejadian misalkan Om Cer punya band, dipulangin setengah jalan tanpa tiket. Ya itu kan case to case, mereka nggak punya payung. Akhirnya dengan adanya SPMI, kita bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, ya kan. Kita membuat MOU juga. Apabila ada case to case yang bersangkutan dengan kontrak mengontrak kerja, kita akan di backup dengan lawyer. Bahasa keren kita punya lawyer. Sebatas kontrak mengontrak kerja dengan outlet. Ya kan itu kurang lebih. Berarti sangat membantu buat teman-teman, sangat membantu lah ya. Maksudnya teman-teman yang kan banyak yang menurut gue banyak yang miss komunikasi nih. Betul, ya kan? betul. Nah, gue ngeband ya ngeband aja. Betul, gitu. Gue nggak punya payung mesti kemana ya betul, kan. Gitu. Nah, ya. Jadi buat teman-teman nih boleh dimanapun lo berada, terutama di Bekasi, ayo gabung ke Bekasi. Di Bekasi di mana nih? Ada yang. Nah, untuk sementara, jadi gini teman-teman, izin juga, gue juga lupa nyapa nih teman gue, Bang Daniel dari Jawa Timur. Dia salah satu pendiri ya. Bang Iit juga dari Sumatera Utara. Jadi gini, Bekasi itu adalah penyangga DKI. Iya betul. Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan lain-lain. Nah, sementara teman-teman izin juga di Jawa Barat ini kan padat nih musisi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Bandung. Sementara Jawa Barat sendiri belum ada perwakilan. Dengan keterbatasan dan kesulitan waktu, kita maklum karena ini satu perjuangan. Istilahnya kita menyusun masih 2 tahun. Ya, baru 2 tahun lah ya. Maaf lah, mohon izin teman-teman yang sudah menjadi anggota SPMI, bukannya berarti kita lambat, kita tetap berjuang ke atas kok. Gitu. Kita berjuang ke atas, semoga kita musisi ini diakui. Jadi beberapa saat belakang kemarin kita berjuang nih, Bro. Berjuang dalam arti kita audiensi ke pemerintahan, kita audiensi ke sana kemari sampai kita alhamdulillah jelek-jelek begini, gue duduk mewakili kalian yang merasa menjadi musisi kafe di Komisi 10 MPR DPR. Buat semua lo ya, buat semua lo, bukan buat gue. Gue hanya mewakili dan mempunyai kesempatan dipercaya oleh teman-teman. Gue mewakili ketum, mendampingi ketum saat itu, ya kan. Ketumnya siapa nih sekarang? Sekarang Mas Jatmiko atau Mas Miko. Mas Miko di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Cipinang. Izin Tum, ini ada undangan dari teman-teman Bekasi. Biar tahu, biar culik. Siap. Nah, Om Cer ini pejuang dari mana dia? Kebetulan Om Cer ini adalah
Bendahara Nasional. Wakil Bendahara Nasional, dan kebetulan gue juga dipercaya. Duit. Kagak pernah dapat duitnya. Ngitung doang. Gue kebetulan di pusat, di pengurus pusat atau DPP, istilahnya gue dipercaya sebagai humas. Ya kan, jadi istilahnya yang gue mengkomunikasikan dari ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua Barat dan Papua. Penyambung lidah lah ya. Iya, gitu. Kita angkat aja lah dia di Bekasi nih. Ayo dong, Bekasi belum ada nih. Waduh, bikin aja Bekasi. Bekasi keren-keren Dulu lah. musisinya nih, musisi kafe biar. Ada yang udah putih masih gue juga. Ngelas mulu ya? Soalnya kan Om Cer juga tahu lah di Bekasi ini banyak juga Om Cer ya, musisi Iya. di Bekasi tuh. Banyak sih, Banyak yang senior juga banyak, Banyak. yang pada ngumpet juga Nggak terdetek dia. banyak. Iya. Ya sebenarnya yang main di Jakarta juga banyak juga orang Bekasi ya. Banyak. Banyak. Kayak Lembong Om ya? Lembong ya, Lembong. Dram. Terus Tambun di rumah. ada sini tetangga kan, ada Adam, Adam, ada Yowan, Yowan, Om ada Cer Rivo sendiri. ya. Rivo, Iya. Rivo Bekasi tuh. Nah, sekarang berkantor atau berbase camp di mana nih? Udah Nah, punya kantor, udah punya base Untuk camp? sementara kita belum punya kantor karena semuanya adalah mandiri ya, Mandiri. tanpa sokongan. Untuk sementara kita belum punya orang tua lah, wajar lah kalau masih hitungan tahun ya, masih hitungan mau menjelang 2 Berarti tahun masih ya. yatim piatu nih. Masih belum ada bapak angkat nih. Iya. Semua muanya itu. Tapi mandiri. udah sampai kemana Om? Selain ke Komisi 10? Komisi ap- kita apa udah sampai ke kementerian? Oh udah, kemana? alhamdulillah ke kementerian kita beberapa kali disupport Yap. dalam program. Dalam bentuk apa nih supportnya? Supportnya dalam bentuk seminar. Oh. Webinar lah ya, Webinar, online ya. Oh, online. Zoom, Ya, Zoom. Zoom Ya, meeting, ya. meeting kita dapat istilahnya materi-materi yang cukup luas lah ya dari para pembicara yang expert dan emang menguasai di bidangnya. Di bidangnya. Udah beberapa kali disupport oleh Kemendikbud. Nah kemarin terakhir gua dapat undangan itu dari Kemenaker dan Kemenparekraf. Ya kan, sementara ini jawaban dari Kemenaker, SPNI itu nggak bisa di bawah Kemenaker karena bentuknya bukan serikat. Yap. Ya, karena kenapa bukan serikat? Karena Kemenaker itu membawahi Ini serikat pekerja. Komunitas lah kita istilahnya. Iya, perkumpulan. Kalau kata Bu Dirjen saat itu, jadi jatuhnya Bu Dirjen siapa nih? Dirjen Kemenaker. Oh, Kemenaker. Jadi ya. sebelum ke menteri, kan Ah. itu tahapannya waktu itu kalau nggak salah jeda 2-3 minggu kita akan diajak duduk bareng sama menteri, tapi bahasanya kita diaudisi lah kalau anak band. Oh, iya, iya. Lu diaudisi dulu nih, ketemu sama dirjennya. protokoler lah. Ya, ternyata dari sisi klasifikasi kita nggak masuk karena yang ada di bawah Kemenaker itu rata-rata adalah serikat bentuknya. Oh, Jadi iya. serikat pekerja kalau kita. Kayak macam serikat pekerja buruh gitu Ya, ya. jadi istilahnya kita harus punya orang yang menggaji kita, sementara kan kita nggak independen. Iya. Kita kan pekerja lepas nih. Ya, Iya, band pekerja lepas betul. ya kan, yang kontraknya by outlet Iya. per bulan apa, terus istilahnya mungkin paling sistem kepercayaan kan. Iya, wajib nih benar, leadernya, benar. lu yang ngurus kontrak kan gitu. Tapi sementara sejauh ini kerjasama dengan pihak penyelenggara, maksudnya kayak kafe, outlet gitu. Selama ini tuh bagaimana sistemnya? Nah, jadi untuk sementara kita akan merumus ke sana ya, lebih jangka panjang sebenarnya sih. Sebenarnya di jangka panjang dalam arti ini kan proses nggak semudah apa yang kita bayangkan. Betul. Harapannya ada wadah atau payung SPNI. Kita musisi kafe itu ada kesetaraan dan benar-benar Dengan dianggap. pekerja yang lain lah sama Iya, aja lah. betul. Tapi di lapangan ternyata nggak sebegitu yang kita harapkan. Padahal secara matematika, ini maaf nih gue nggak paham sebenarnya, maaf juga ya kalau salah gue bicara. Secara matematika musisi kafe adalah profesi nomor 2 penghasil Penghasilan terbesar. penunjang ya hasil divisi negara di bidang pariwisata. Oh iya. Oh berarti Kira-kira cocok kalau masuknya ke Bang Sandi, cocok dong. bisa, mudah-mudahan ya Bang Sandi ya kan, mudah-mudahan kita Didengar lah ya. didengar lah. Amin, Kemarin juga kan terakhir kita berkunjung ke Bang Sandi. Tapi udah ada hasil. Untuk sementara belum ya kan, untuk Tapi udah sempat ketemu ya? sudah Udah menyampaikan semua lah ya, iya, visi-visi betul, SPMI ya. betul. Oke. Nah, untuk sekarang ini programnya apa aja sih yang ada di SPM itu yang teman-teman nggak tahu nih, sebenarnya musisi tuh bisa punya apa kayak pekerja yang lain gitu. Contoh, gue langsung masuk aja contoh kayak yang pekerja di kantoran kan punya jaminan kesehatan gitu kan. Kalau selama ini kan anak-anak ngamen gitu kan nggak Iya, punya iya. ya, gue rasa Iya, ya nggak punya gituan gitu. Apa di SPM ini
ada wadah untuk ke situ gitu? Ada. Jadi gini, kalau menurut gue ini bukan program ya. Jadi istilahnya bukan program. Kalau program itu kita bentuknya pasti kegiatan. Kalau menurut gue ini salah satu ajakan yuk gitu loh. Kita berpikir positif ke depan, belajar dari pandemi ke belakang 3 tahun yang lalu ya kan, di saat kita maaf nih normal, anak band tuh mungkin punya ya namanya asuransi konvensional, cuman belum budaya di negara kita. Mungkin adalah beberapa dari ribuan, pasti ada yang punya tuh karena dari sisi penghasilan saat sebelum pandemi, wow, anak band wow. Kan kurang lebih seperti jatuhlah ini musibah sampai bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya gue rasa lo juga ngalamin ya di lingkungan kita. Orang terdekat sampai kita ngurus ya Om Cer, ada yang tidur di bawah jembatan, ada yang numpang cuma gitu, ada meninggal juga. Alhamdulillah banyak yang meninggal ya kan karena depresi ya kan. Meninggal dan nggak bisa pulang kampung lagi ya. Nah, udah punya banyak deh. Karena itu menjadi sumber utama dapurnya dia. Betul, karena memang sudah profesi. Dan kita tuh adalah musisi kafe, pekerja pertama yang dilarang dan terakhir yang diizinkan. Lo boleh deh, coba deh, lo tanya teman-teman di lapangan. Regulasinya selalu itu, karena memang ya musik itu emang yang undang keramaian. Iya, tapi gue bingung kok kenapa yang dilarang malam ya? Kalau siang macet loh di jalanan. Nggak pengaruh kah atau gimana? Gue nggak ngerti tuh ya. Virusnya nggak ada kalau malam virusnya nggak ada. Ini kebalik loh. Virusnya malam-malam justru. Kalau siang nggak ada. Kalau siang nggak ada. Rame boleh. Bulat jalanan macet bro. Jakarta mana ada sih? Kayaknya bukan Jakarta kalau nggak macet. Tapi kok kalau malam kita dilarang ya? Nah itu yang gue belum bisa jawab ya. Itu belum bisa gue jawab. Tapi balik lagi, salah satunya ada, yuk kita bersatu. Iya. Itu kita bersatu dan kita tunjukin ke pemerintah kita ada. Karena bro, gini, yang ada di mata pemerintah sementara ya kacamata gue adalah namanya anak band, namanya musisi itu, contoh maaf, teman-teman kita nih Ariel, Judika, Mas Ari Lasso, Mas Ahmad Dhani dan lain-lain, itu musisi menurut pemerintah. Sementara kita nih itu taunya mereka. Nah, itu maksud gue, betul mereka musisi, tapi kan mungkin apa ya bilangnya beda sama kita gitu. Mereka yang berkarya sendiri, kita kan yang memang mungkin memainkan lagu mereka, ya kan istilahnya cover-cover dan lain-lain, kan begitu. Itu aja sih. Nah, terus untuk itu ada regulasi gak sih? Maksudnya gue juga nggak paham juga dengan aturan undang-undang permusikan, gue nggak paham juga sebetulnya. Tentang ada royalti segala macam untuk musisi kafe bawain lagu orang gitu, itu sampai mana sih sebetulnya berita itu? Lu pernah denger gak sih? Gue pernah dengar itu, dan ada namanya lembaga LMKN kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini maaf juga ya kalau nggak salah, kolektif nasional ya gitu. Jadi kita cover itu bukannya kita yang dicas itu adalah outletnya mungkin pemilik tempat. Iya, pemilik tempat dengan metode misalkan per tahun misalkan sekian. Oh berarti sama kayak karaoke dong ya? Oh iya, karaoke kan gitu ya? Iya. Cuman kan kalau kita ngorek ke dalam kita bukan ahlinya. Contoh, sejauh mana dia tahu kita bawain itu kan bukan ahlinya lah, masing-masing aja lah sudah bidangnya kan. Kita percayakan itu aja sih pada dasar itu aja. Dan kita juga nggak tahu juga si penyelenggara itu tertib atau enggak, kita juga nggak masuk ke dalam wilayah mereka lah, kalau kata anak mayoran nafsi-nafsi gitu. Itu kerjaan lo nikmatin, lo tanggung jawab sendiri kan gitu. Nah sekarang persyaratan nih teman-teman yang mau masuk SPM ini gimana nih? Oh iya. Nanti kita boleh ya taruh kontak person. Boleh siap. Nanti gue taruh kontak personnya SPMI buat teman-teman terutama di Bekasi yang mau gabung, silakan langsung hubungin Mas Koko sebagai humas nasional ya? Iya betul. Yang ada di Indonesia nih Mas Koko yang pegang, nanti gua kasih kontak personnya. Nah syaratnya apa nih Om? Sederhana syaratnya yang pasti lo bermain musik. Ya lo bermain musik. Kedua, maaf juga nih bro, kita organisasi ya ada biaya administrasi di depan untuk mendapatkan KTA. Dan kalau memang teman-teman belum punya BPJS, disitulah teman-teman didaftarkan termasuk biaya itu. Nah ini menurut gua keuntungan juga nih buat teman-teman punya BPJS. Ketenaga kerjaan ya? Ketenaga kerjaan. Bukan kesehatan. Ya. Berarti regulasinya sama kayak pekerja yang lain. Iya. Cuman bedanya kita ambil dari nilai yang paling kecil. Ya, maksudnya kewajiban paling kecil. Jadi syaratnya tadi lo mendaftar, lo bermusik. Kedua lo mendaftar. Kenapa mendaftar? Biar data lo ada. Dan kita mengutarakan ke pemerintah valid. Ini loh daftar anggota gue berdasarkan ya kan data yang masuk. Ketiga lagi lo kirim foto. Buat apa ya? Buat KTA. Lo kirim data kecil, nama, alamat, email, nomor telepon aktif, ya kan itu buat apa? Buat daftar BPJS Ketenagakerjaan. Tuh teman-teman. Dan keuntungan BPJS, itu. Betul, BPJS Ketenagakerjaan itu dibayar harus lewat
pendaftar, maksudnya di link SPMI itu sendiri. Berikutnya kalian bayar sendiri. Udah ada caranya. Untuk kelasnya kita yang menentukan. Kan iya, betul. BPJS kan ada kelas iya, 1, betul. 2 gitu kan. Bukan kesehatan, Bro. Jadi bukannya kelas, jadi nilai. Nilainya boleh, istilahnya preminya iya, gitu, istilahnya betul, preminya. betul. Berarti kita sendiri yang menentukan. Betul, karena semakin besar, maaf juga, di situ kan kita dapat coveran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Iya. Yang mana notabene anak band cafe punya pensiun nggak? Ya nggak punya. Nah, makanya paradigma di saat sebelum kita kena pandemi itu kita rubah. Agak sedikit memaksa memang bergabung ke SPMI. Lu ikut BPJS, tapi kan pemaksanya buat kebaikan lu, bukan buat SPMI. Iya, gitu loh, betul nggak? Untuk Bro cuma kita ingetin ya, reminder gitu loh, reminder di saat ingat bro, sebelum pandemi lu sombong banget gitu. Sekarang cuma sedikit kok. Ntar kalau memang ada rezeki lebih ya lo nggak apa-apa upgrade. Misalkan komunikasi, Mas, aku mau upgrade dinilai sekian. Oh, silakan saja. Kan semakin besar juga, maaf juga buat peninggalan para suami, istri atau anak. Maaf ya di saat kita ya udah nggak aktif lah minimal, udah ada modal lah buat pulang kampung, bercocok tanam, dagang gorengan. Lumayan itu. Nah, sekarang ini banyak nggak sih yang alih profesi dari teman-teman musisi kafe ini? Banyak sih ya, Om ya. Banyak ada yang jualan kopi. Jualan kopi ada, kopi keliling pakai sepeda motor ada. Starling. Yang jualan. Ya miris sebenarnya. Ya berarti ya cukup memprihatinkan lah ya keadaan sekarang itu ya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya SPMI ini bisa semakin solid para musisi nih. Betul, harapan gue juga begitu. Jadi semua anggota boleh kasih masukan apapun ya. Silakan. Boleh. Dan nggak dibatasin umur kan mau gabung gitu ya. Nggak ada. Nah sekarang keanggotaan SPMI ada berapa, Om? Yang terdaftar ya? Yang terdaftar apa yang terdata nih? Yang resmi udah punya kartu anggota? Kurang lebih hampir menjelang 1.200 ya, kurang lebih ya seluruh Indonesia ya. Kalau menurut gua, alhamdulillah loh. Walaupun masih kecil, maksudnya dari jumlah musisi terdata yang ada itu masih kecil banget, jauh banget tuh. Kalau 0,0 sekian gua nggak ngerti deh tuh nolnya berapa 0,0. Coba Om, gua pinjem. Ini tandanya saya sudah. Nah ini ada terregistrasi nih ya, ada nomor segala macam, provinsi DKI. Oh nih modelnya kayak gini. Jadi teman-teman kalau udah terdaftar nanti dapat ini Om ya? Ya betul, dan istilahnya alhamdulillah bukan hanya di SPMI sebenarnya. Kalian pasti teman-teman di luar sana kan punya komunitas ya. Ya kita lebih gede lagi komunitasnya gitu loh, dari Sabang sampai Merauke kan. Jadi contoh misalkan kemarin ada yang mencari, misalkan dicari satu tim untuk kapal pesiar gitu kan, untuk misalkan long trip kemana. Sama gua rasa juga kalian di luar punya komunitas kan, tapi kan itu bentuknya komunitas dan grup WA. Kalau kita ini komunitas tapi berbadan hukum. Alhamdulillah sudah berarti notaris. Sudah punya ADART. Ada sudah berakte notaris. Berarti SPMI ini memang punya rekening sendiri kan gitu. Bergerak serius nih berarti. Oh iya serius. Karena selama ini teman-teman pada kocar-kacir nih di saat ada trouble ya pegangan itu betul. Ya itu nggak punya bapak nggak punya ibu. Iya benar, akhirnya insya Allah nih mudah-mudahan ada payung, tapi kita bisa besar karena kalian. Iya kan, tanpa kalian kita bukan apa-apa. Itu aja kan, menghadapkan misalkan contoh berapa anggota sekarang, ada di mana? Oh iya emang ada gitu loh. Misalkan ayo, makanya kalau semakin cepat kalian gabung ya semakin besar kan istilahnya. Iya. Nah ini di luar musik, di luar SPMI sedikit Om. Om udah berapa tahun istilahnya nyemplung di dunia pengamenan ini udah berapa tahun kira-kira? Ya adalah 20 tahun. 20 tahun. Om Jar sendiri 20 tahunan ada ya? Enggak lah. Ada loh, ini lebih lama deh, 25 dia. Ini udah putih, masih gua kan belum. Lo main lagu Smoke on the Water udah berapa kali? Mudah-mudah. Berkali-kali ya. Kopi dulu. Oh iya dong, kopi dong. Oke. Ini kayak tahlilan nih. Iklan ya kita ya. No iklan ini. Masuk iklan. Iya. Nah, pandangan Mas Koko dan Om Cer perbedaan ngamen dulu dengan ngamen sekarang tuh apa sih perbedaannya? Om Cer. Mau nyemil dulu Om? Ya, boleh. Kalau perbedaannya sih ya, apa dari materinya? Enggak. Apa dari konsep tempatnya? Kalau materi lagu itu mungkin menyelesaikan zaman kali ya. Iya. Dan orang-orang dulu tuh emang lagunya susah sih. Gue boleh jujur lagunya susah daripada lagu sekarang. Tidak mengecilkan karya lagu sekarang. Kalau lo main apa? Maksudnya apa
ada segmen tertentu apa aja gitu? Gua dulu startnya dari rock. Oh, rock. Tapi lama-lama Berarti klasik rock gitu ya? Iya, lama-lama juga lebar juga kayak ini beliau. Lama-lama akhirnya perut yang ngomong. Oh iya. Bukan tangan lagi, perut. Pak dangdut Pak. Iya, ya, itu contohnya Pak. Koplo Pak, koplo. Ya udah. Kayak gitu aja tuh. Oh nggak mau, ya kan? Kalau Mas Koko kayaknya lagu apa aja udah dihajar. Wah, dia seorang ke Jakarta kalau nggak kenal beliau bukan orang ngamen sini berarti. Oh iya. Enggak juga. Akamsi nih. Akamsi. Pada dasarnya kalau menurut gue sih yang primbon orang tua ya gue pakai banyak teman banyak rezeki. Betul. Kita belajar dari kesalahan. Gitu. Semua juga on proses kok. Gue pernah di saat memang satu waktu saat itu gitu kan, gue main dengan keringetan karena salah, karena maaf lah cupu, ya kan, gimana nih bang, hal-hal itu akhirnya pernah gue lewati lah, kayak gitu aja sih. Anak sekarang harusnya melewati itu dulu. Harusnya melewati itu, pasti insya Allah on proses ya. Kayak teman-teman gue seneng nih, teman-teman sekarang yang dari pinggir jalan yang tadi yang bilang di ngamen, sekarang sudah mulai naik ke kedai. Kopi kan lagi rame nih. Walaupun cuma gonjreng dengan kahon, dengan gitar, nggak apa-apa, itu on proses kalau menurut gue. Iya. Nggak masalah, kita nih musisi juga kan begitu. Tapi lu ngikutin nggak perkembangan musik sekarang? Kalau gue ngikutin, cuman mungkin gue lebih milih kalau di genre gue all round, kalau istilahnya all round, karena gini, gue pernah mengalami satu waktu di mana gue punya band, satu sakit gue nggak main. Zaman itu ya, itu satu sakit, misalkan lo temen gue, Om Jar temen gue satu band nih kita, terus lo nggak masuk, kita nggak main. Saat itu, gitu. Kalau sekarang bisa. Berarti tim. Iya. Karena memang dulu di masa gue baru belajar main band, satu nggak masuk, kita nggak ada ganti. Kalau sekarang kan lo nggak masuk, lo kirim backup. Iya kan? Nah, dan genre yang gue ambil ya all round lah. Ngebecak ke sono kemari lah. Iya, ngejablay. Jablay standby dah. Nah, genre yang gue ambil ya gado-gado lah, yang gampang lah. Iya. Terakhir nih Om, gue mau tanya harapan harapan pribadi Mas Koko dengan Om Cer untuk perkembangan musik, atau khususnya untuk musik, kaitan musik dengan pemerintah atau dengan apa, harapannya apa nih kira-kira Om Cer? Kalau gua harapannya yang jelas ya sistem harus dibenerin dulu dah sistemnya. Sistem apa nih Om? Apa aja dah yang mau difokusin di sistem apanya? Semuanya, mau sistem regulasi tentang royalti royalti ya biar lebih jelas lah gitu ya, dapatnya berapa, terus kalaupun ngamen tuh sistemnya juga harus jelas. Maksudnya ini dapat berapa, transparan, kalaupun ada agennya sah apa enggak, jadi kita tahu. Pengennya simple aja, sistemnya jelas aja. Regulasi jelas. Kalau dari Mas Koko mau harapannya apa nih? Harapannya khususnya buat SPMI dah. SPMI dengan pemerintah atau dengan yang terkait lah. Kalau SPMI harapannya adalah pertama nih, ayo Bekasi gabung dong. Nah, teman-teman tuh Bekasi. Jadi istilahnya ini yang terjadi di lapangan. Kenapa kita nggak bisa bersatu? Jadi di saat ada case to case, ini sampai sekarang terjadi nih. Contoh, ada satu tim 3 teman SPMI yang sahamnya punya job belum SPMI berkendala dengan gaji terlambat. Ya pernah dia dulu. Ya ini ada nih sampai sekarang nih gaji belum keluar nih. Terus si teman-teman SPMI diskusi nih sama teman-teman pengurus, Mas ini gimana? Lu job dari siapa? Dari Bang Udin, bisa kan sebut aja Bang Udin. Dia udah SPMI belum. Nah, gua repot mau nolongin. Minimal cepet lu segera lapor, Mas Udin. Lu daftarkan ke SPMI, kita bantu dengan lawyer yang kita punya. Jadi harapannya untuk SPMI sendiri, yuk teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, yuk kita jadi satu. Kita bersatu kayak nenek moyang. Filosofinya kayak padi ini nih, kayak apa, sapu lidi. Ya, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Dan kita tunjukin ke pemerintah kalau kita kuat. Nah, istilahnya perjuangan kita adalah ingin menyetarakan musisi kafe seperti pekerja lain. Nah, kita lagi berjuang, musisi kafe ini ada di bawah kementerian apa? Di Parekraf kah, atau di pendidikan kah? Minimal kita punya cerita nanti buat anak cucu. Ini perjuangan abang-abang lo nih, babe-babe lo nih, engkong nyak babe, ya kakek-kakek lo gitu loh maksud gue. Jadi istilahnya yang kayak balik lagi kayak tadi cerita gue. Musisi itu yang dianggap sama pemerintah, ya itu kayak teman-teman yang sudah recording gitu loh. Padahal di lapangan gitu ya, artis lah ya. Nah, taunya itu loh. Kita nggak ngilangin, kalaupun kita ada kayak kemarin ya, ada beberapa kegiatan kita disupport sama
Bang Judika, ya kan. Itu kegiatan Bang apa Anang, tuh? live streaming. Oh, live stream Ya, maksudnya kita teman-teman main. Iya, teman main, kita berdonasi. Oh, pendonasi pakai rekening pakai gitu ya. rekening SPMI, Tapi sisa dibantu hasilnya sama dibagi, ya supportingnya sama artis-artis. Oh, ya Dia punya follower kan, berarti ikut. musisi yang sudah istilahnya sudah mayor, Iya. ngebantu lah, mau Betul, ngebantu lah ya. betul, alhamdulillah lah kan, walaupun ya Ya, itulah berarti caranya nggak ada mereka. kesenjangan, nggak ada jarak ya. Alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, kayaknya udah sangat cukup jelas nih, dan gue berharap teman-teman yang ada di Bekasi bisa segera gabung. Oh iya, ini untuk pendaftarannya ada biayanya ya Om? Nah, untuk pendaftaran ya, ini penting juga nih. pendaftaran pertama itu cuman 97.000. Apa yang lo dapat? 97.000. Pertama, lo didaftarkan sebagai anggota SPMI. Kedua, didaftarkan untuk bulan pertama iuran BPJS Ketenagakerjaan, Iya. ya kan? Ketiga lagi lo dapat KTA. Nah itu cuma sekali aja tuh. Ya, pertama, ya untuk sementara sampai kondisi DKI dan penyangga ibu kota ini ekonominya benar-benar stabil. Karena kita memperlakukan otonomi daerah. Iya. Contoh misalkan nanti di saat Bekasi sudah berdiri, Bekasi punya adalah cabang, ya silakan lo bikin aturan sendiri. Pusat tidak mengatur, Bikin gitu. kegiatan sendiri Iya, lah. ya lo atur regulasinya, misalkan mau iuran 5.000, 10.000 silakan aja. Oh berarti sekarang sekali aja nih kita Ya, untuk DKI dan penyangga ya. Ah. DKI dan penyangga karena di provinsi lain sudah menjalankan iuran bulanan. Oh. Ya, kayak Sumatera, ini maaf nih teman-teman di Sumatera keren, wah besar. Sumatera, Makassar, Palu, Batam, Surabaya, Riau, ya kan itu istilahnya SPMI besar. Karena mereka sudah anggotaannya banyak di sana. banyak banget. Makanya lo bergabung di SPMI nggak ada ruginya, saudara lo tambah banyak. Nggak ada ruginya. Bener. Dan istilahnya insya Allah kita saling support gitu loh, saling support gitu. Mas ada ini nggak nih nyari band ini? Maunya dari Jakarta misalkan, Mas maunya dari Surabaya, ya udah calling-callingan aja, jadi nggak kemana-mana. Karena regulasi ke depan, harapannya perjuangan kita gini. Lu ngelamar di outlet, Iya. ya di cafe, outlet atau apa nih Om ya, semuanya. SPMI punya cita-cita di saat lo ngelamar yang ditanya, punya KTA SPMI nggak? Punya KTA SPMI nggak? Oh. Jadi apa tuh istilahnya? Bukannya kita memonopoli ya, kita akan bekerja dengan semua asosiasi yang berhubungan dengan hiburan dan pariwisata. Yang pasti kan rujukannya dari pemerintah atas dong, entah departemen yang terkait lah. Harapannya di saat lo, ya mungkin entah 1 tahun, entah 2 tahun, nggak tahu lah itu mungkin satu cita-cita yang kapan terjawab, gue nggak tahu. Tiba-tiba lo ngelamar, selamat sore Pak, saya band A. Oh ya mau main band, ada kosong, ada anggota SPMI nggak? Wah, gitu loh. Jadi kayak ada kucing gitu. Makanya jadi insya Allah dengan ada kesepakatan, kebersamaan, dan aturan yang baku, kesejahteraan anggota juga bisa terwujud. Karena salah satu cita-cita SPMI adalah mensejahterakan anggotanya. Iya, bukan Ke depan ya. Bukan malah jadi kesenjangan, bukan ya? Bukan, ya istilahnya ada kalau di orang kantoran apa ya? UMR. Kalau di kantoran, Iya. misalkan lo main di sini, wah lo minimal budget segini gitu loh. Jadi anak ngamen juga nggak boleh begitu-begitu aja. Yo, Lo iya harus, dong. harus punya sesuatu, Betul. harus bisa beli mobil, Sesuai harus dengan bisa- perkembangan zaman kan. Iya, dong. Walaupun kita negara berkembang, kita boleh lah berkaca dengan negara maju. Iya, Kan gitu loh. musisi kan nggak boleh miskin juga, Om. Oh iya dong. Harus kaya musisi. Miskinnya cuma nama corona. Aduh, gue juga bingung kalau ngomongin COVID, Iya gue kan? juga bingung apa regulasinya juga entah gimana ya. Nggak Gua jelas juga, ya? bingung juga sih. Ya mudah-mudahan lah. Ya, Yang mudah-mudahan pertama aja. sih dari obrolan ini, mudah-mudahan SPMI cepat mendapatkan orang tua asuh. Amin, Dalam amin. arti punya payung yang Lebih jelas ya. lebih jelas. Kita ada di bawah. kementerian mana. Iya, betul. Iya, dan gua rasa sekarang tinggal meningkatkan kesadaran teman-teman musisi aja nih. Iya. Ya kan, gua rasa sih karena ini belum sadar aja teman-teman. Iya. Karena kalau semua udah sadar, ini bakalan gede banget ini. Betul. Ini harapan. musisi banyak banget soalnya. Betul. Dan banyak yang kurang tahu informasi Iya, mungkin. betul. ya Ya, kan? kita perlu edukasi, makanya Iya. alhamdulillah dengan adanya undangan seperti ini minimal gue tahu gitu loh. Nanti mungkin gue harus ke Bekasi nih. Oh di sisi-sisi ini ternyata memang perlu edukasi teman-teman kan. Teman-teman kita nggak memaksa, kita nggak ada paksaan, cuman minimal lo bisa ngelihat. Ya kan kurang lebihnya sudah menjadi anggota, kurang lebihnya maaf ya kan minimal gue pernah duduk di gedung MPR DPR ya mewakili musisi lo ya kan yang notabene lo nggak bisa sembarangan lo nggak bisa lo sembarangan. Nggak, kalau gue masuk pakai KTH, SPMI. SPMI. Kita punya ini slogan nih. Apa Salam musisi bersatu, salam satu nada. Wih. Gitu
bro. Oke, terima kasih buat kali ini. Pokoknya isinya sangat informatif menurut gua. Jadi buat harapan gua buat teman-teman, ayo kita gabung, kita sadar sekarang kita harus sama-sama saling bergandengan ya Om. Iya, harus Saling bergandengan, dan juga harapannya semoga SPMI semakin besar, semakin solid. Amin, amin. Dan walaupun baru 2 tahun ya. Baru Baru mau 2 tahun, akan ada tahun ketiga dan tahun seterusnya lah. Iya, Insya Allah ya. Iya, amin, amin. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan COVID go away lah. Ya. Ini udah pusing nih teman-teman juga nih. Mau izin dong gua. Apa Kalau tuh? Ada yang nanya itu kalau mau daftar gimana? Bro? Oh iya, daftar bisa nanti nanti ada link nanti pendaftaran. gua kasih link. Ya kan ada link pendaftaran, terus ada IG juga, Bro, ada IG. Bisa Iya, ada IG. Oh, di bawah. Ada IG juga nanti. Oh, udah ada sosial Ada media. YouTube channel juga ada. Kalau istilahnya gini, Bro, lo buka IG, buka YouTube channel, kita punya kegiatan, kita apa? Istilahnya bukan hanya berkata-kata tapi bukti nyata. Walaupun kita berjuang, ayo kita bareng-bareng berjuang buat semua anggota. Ya, ayo kita support musik Indonesia. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga Om Cer, Mas Koko Siap. sehat selalu Siap. dan sukses selalu. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.